Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah anak sekalian. Bapak pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tata cara pengisian jurnal Ramadan. Bagi yang masih bingung cara pengisiannya, nanti insya Allah akan Bapak jelaskan dalam beberapa waktu ke depan. Perlu Anda ketahui, jurnal Ramadan ini juga berfungsi sebagai panduan atau jurnal kegiatan Anda semuanya dalam rangka beribadah di bulan Ramadan, dan juga catatan amalan-amalan harian yang anak-anak lakukan selama bulan Ramadan ini. Langsung saja semuanya, untuk yang pertama di halaman cover itu terdapat nama dan juga kelas di cover bagian belakang. Anda jangan lupa mengisi nama dan juga kelasnya, itu sebagai identitas pemilik dari jurnalnya. Selanjutnya di beberapa halaman ke depan ini ada pendahuluan dan juga beberapa ketentuan-ketentuan tentang cara beribadah atau perintah untuk puasa dan juga amalan-amalan seperti niat dan sebagainya. Anak-anak bisa baca sebagai tambahan ilmu, ya, tambahan pengetahuan, pemahaman tentang puasa dan juga ketentuannya. Adapun juga di sana ada beberapa niat dan juga doa-doa yang Anda juga bisa baca secara mandiri. Di halaman selanjutnya itu nanti ada bagian puasaku ibadahku. Nah, anak-anak perlu warnai kotak tersebut, boleh menggunakan pensil warna ataupun menggunakan krayon dan sebagainya. Ketika setiap anak-anak berpuasa, dituliskan atau diwarnai, ya, untuk ketika anak-anak berpuasa di hari tersebut. Tanggal yang dimaksud di sini adalah tanggal 1 di bulan Ramadan, ya, jadi menggunakan tanggal-tanggal hijriahnya. Kemudian tanggal 2-nya apabila anak-anak tidak berpuasa karena ada uzur syar'i seperti perempuan, haid dan sebagainya, bisa anak-anak tuliskan alasan tidak berpuasanya kenapa, sakit atau sebagainya. Namun ketika anak-anak memang sudah berpuasa penuh, ya, anak-anak bisa mengisi dengan cara mewarnainya. Adapun bagi anak-anak kelas 1 ataupun kelas 2 yang masih belajar setengah hari dalam berpuasa, ya, dituliskan berpuasa setengah hari dan diwarnai mungkin setengahnya atau sesuaikan gitu. Selanjutnya semuanya ada nanti halaman, ada 4 lembar halaman, yaitu tentang rencana weekly atau rencana mingguannya, rencana ibadah anak selama 1 minggu ke depan. Contoh di minggu pertama di bulan Ramadan, di hari Ahad atau hari Minggunya anak menuliskan contoh di sini salat tarawih, membaca Al-Quran, berbagi makanan tetangga dan lain sebagainya. Di hari Senin anak-anak mau merencanakan ibadahnya, salat tarawih, membaca, menghafal Al-Quran atau surah, menghafal doa dan sebagainya, bersedekah ataupun membantu orang tua. Itu anak-anak bisa cantumkan di kolom-kolom rencana mingguan. Nah, ketika rencana sudah dibuat, jangan lupa di hari tersebut anak-anak harus lakukan apa yang sudah direncanakan di minggu ini, di minggu pertama, dan seterusnya di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan di minggu selanjutnya sudah sama diisi sesuai dengan rencana anak-anak ibadah, rencana amal-amalan kebaikan yang akan anak-anak lakukan. Seperti itu. Ada 4 halaman sesuai dengan minggu kedua, contoh ketiga dan keempat, ya, sesuai 4 minggu di bulan Ramadan. Baik anak semuanya, selanjutnya itu adalah salat tarawih. Kolom salat tarawihku ini anak-anak bisa isi. Di sini ada tanggal 1 sama, ya, anak ketentuannya ini itu di bulan Ramadan. Jadi tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan dan seterusnya. Contoh misalkan di sini tanggal 1 Ramadan anak-anak melaksanakan salat tarawihnya di Masjid Al-Qalam. Contohnya misalkan imamnya Ustaz Soleh, penceramahnya misalkan ada penceramah. Ya, kalau tidak ada di strip aja atau dikosongkan. Nah, judul ceramahnya mungkin bisa berbeda. Ini hanya contoh saja. Misalnya contoh ceramah kewajiban puasa. Silakan anak-anak paraf sendiri. Ya, bagi yang belum bisa paraf boleh tulis nama kamu aja sendiri. Ya, setelah itu jangan lupa isi secara lengkap. Artinya kalau isi secara lengkap anak-anak mengerjakan secara
penuh ya. Sekali lagi, bagi misalkan di tempat salat tarawihnya tidak ada penceramah atau tidak ada yang ceramah atau memberikan ilmu-ilmu agama, ya tidak perlu diisi, dikosongkan saja. Yang penting ini paraf sendiri, diisi sendiri karena anak-anak sendiri yang mengerjakannya. Nah, kolom selanjutnya atau halaman selanjutnya itu ada kolom salat fardu. Nah, itu anak-anak perlu isi tempatnya. Misalkan kalau anak-anak dekat dengan masjid, misalnya contoh sini An-Nur, ya ditulis ya berjamaah, jamaah, atau misalkan zuhurnya sendiri karena ada keperluan, jadi tidak karena hujan, mungkin misalnya hujan sangat deras tidak bisa ke masjid. Nah, anak-anak bisa tulis salatnya sendiri. Sisanya berjamaah dan imamnya ini salah satu aja, berjamaah dengan siapa, ditulis imamnya siapa. Kemudian sama di paraf sendiri juga di bagian farafnya, isi sampai dengan selesai. Pak, bagaimana kalau yang tidak mengerjakan sholat karena misalkan ketiduran misalkan, ya nanti silakan diganti dan ini ditulis saja alasannya kenapa. Baik, kolom selanjutnya adalah kolom tadarusku. Nah, di sini adalah anak-anak tuliskan bagaimana membaca Al-Qur'an, kegiatannya selama bulan Ramadan. Di sini contohnya ada yang misalkan yang ada Al-Qur'an atau qira'ah atau qiraati, ditulis saja. Contoh di sini surat Al-Baqarah, misalnya sudah membaca Al-Qur'an di juz 1 halaman ke-10. Tepatnya di sini contoh di masjid atau TPA, ustadznya siapa, dikatakan di paraf sama orang tua mengetahui. Ya, kemudian yang kedua misalnya ini surat Al-Baqarah halaman 27 juz yang kedua, di rumah dibacanya, pembimbingnya misalkan ibu, ditulis pembimbingnya ibu, paraf juga dengan orang tuanya. Terus yang Iqra atau qiraat diserahkan, ditulis saja Iqra, misalkan juznya, halamannya misalkan Iqra 1, halamannya halaman ketiga, tempatnya di rumah, dan seterusnya. Silakan disesuaikan sesuai dengan apa-apa yang sedang anak lakukan sekarang, membacanya atau belajar Al-Quran, yang masih Iqra atau qiraati atau tilawati dan sebagainya. Silakan ditulis di sini selama setiap harinya selama bulan Ramadan. Sini ada catatan, kalau bagi ada catatan orang tua silakan dicatat di sini, ataupun di sini nama orang tua apabila sudah selesai 30 hari atau 29 hari nantinya ketika melaksanakan puasa, diselesaikan dengan tanda tangan dan juga nama orang tua. Baik, kolom atau halaman selanjutnya yaitu adalah salat Jumatku. Ya, di sini khususnya untuk laki-laki ya. Jadi di Jumat pertama, misalkan di sini contoh tentang Jumat pertama itu tema khutbahnya itu tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, di sini Anda tinggal tulis tema khutbahnya apa, kemudian tulis masjidnya apa. Di sini kan masjidnya An-Nur, kemudian siapa khutbah atau yang khutbah di atas mimbarnya. Contoh misalnya Ustadz Abi, jadi ditulis Ustadz Abi, dan seterusnya. Jumat 2, Jumat ketiga, dan Jumat keempat juga sama, ditulis sebagai contoh di atas. Disesuaikan anak-anak melaksanakannya atau mengerjakan sholat Jumatnya di mana. Baik, kolom selanjutnya itu kolom hafalan. Kolom hafalanku ini anak-anak silakan cukup tulis jenis hafalan yang dihafalkan itu apa saja. Contoh misalnya kalau surat di sini ya surat Atin, misalkan anak-anak sudah lancar ketika dihafalkan, ya tulis lancar. Namun kalau belum lancar berarti ini bisa ditulis 2 kali, nanti bisa dihafalkan di hari selanjutnya. Kemudian doa setelah azan misalnya belum lancar, ya nanti dihafalkan kembali di hari selanjutnya sampai dengan hafal. Ya, usahakan anak-anak ada peningkatan setiap hari satu, itu lebih bagus ya. Kemudian jangan lupa diparaf sendiri di kolom sebelah kanannya, karena anak-anak menghafal sendiri, mengerjakan sendiri. Yang hafal tidak hafal atau lancar tidak lancarnya anak-anak sendiri. Silakan tuliskan berbagai macam hafalan ya, hadis, doa ataupun surah dan sebagainya yang anak-anak kerjakan selama bulan Ramadan. Kemudian di sini ada 10 halaman selanjutnya, itu tentang diary atau kegiatan harian, cukup 10 hari ya. Jadi anak-anak tidak perlu selama 30 hari, tidak, silakan tinggal pilih tanggal berapa yang mau ditulis di sini. Contoh di sini Bapak contohkan di sini, aku bangun pukul 3, kemudian aku melanjutkan salat tahajud dan membaca Al-Quran, setelahnya lanjut membaca buku. Aku makan sahur, nasi dan sayur sop misalkan, ataupun yang lainnya, ya silahkan ditulis.
Kemudian di sini juga ada bagian pengisian ibadah salat wajib dan salat sunnahku hari ini. Contoh di sini Bapak menuliskan kemudian salat 5 waktu berjamaah di masjid dari kelas tepat waktu, dan juga selama salat melaksanakan salat rawatib, ya, dan tidak lupa salat tarawih dan tahajud aku lakukan. Pagi harinya aku mengerjakan salat duha sendiri, tak lupa juga aku membantu ibu. Nah, ini anak-anak tuliskan silakan ibadah atau amalan kebaikannya yang dilakukan selama hari itu. Kemudian ada sedekah hariannya, misalnya anak berbagi takjil dengan tetangga atau bersedekah infak di masjid atau musola, silakan ditulis di bagian ini. Ya. Kemudian di bagian terakhir, bagaimana pengalaman kamu, perasaannya ibadah hari itu tuh bagaimana? Contoh di sini sangat senang mengerjakan dengan khusyuk dan bahagia, bisa membantu dan menolong ibu. Itu contoh saja. Silakan disesuaikan bagaimana perasaan setiap harinya anak-anak melaksanakan kebaikan atau melaksanakan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu perasaannya akan berbeda bagi yang melaksanakan dan yang tidak. Seperti anak ini anak isi selama 10 kali atau 10 hari di bulan Ramadan. Kemudian di bagian terakhir nanti ada penilaian dari Bapak Ibu guru, ya, baik Ibu wali kelas mengetahui, ya, menilai juga nanti, dan juga guru agama Islamnya nanti akan memberikan penilaian dengan nama dan juga parafnya. Terakhir, di kolom terakhir itu ada kolom zakat fitrah atau zakat fitriku, ya, dan juga salat Idul Fitrinya. Itu pengalaman anak-anak melaksanakan zakat dan juga salat Idul Fitri. Contoh di sini zakat yang dikeluarkan 2,5 kg misalkan beras atau 3,5 liter beras. Itu diisi, dan juga tempatnya di mana dikerjakan zakatnya atau mengeluarkan zakatnya. Nah, usahakan anak-anak ini mengerjakan sendiri, membawa berasnya sendiri, supaya benar-benar anak-anak praktik melaksanakan zakatnya itu dimulai dari sekarang, jadi terbiasa. Niatnya silakan anak-anak baca di atas, itu contoh saja gitu. Dan yang menerimanya misalkan muzakinya atau muzaki yang menerimanya siapa, untuk perantaranya misalkan kalau anak-anak dilakukan di lembaga amil, misalkan lembaga penerimaan zakat, ditulis yang penerimanya siapa, kemudian bapak atau ibu silakan ditulis, terus tulis juga di poin bawah pengalaman kamu bagaimana belajar zakat itu gitu. Di kolom terakhir ada zakat fitrah, salat Idul Fitri, itu kamu tulis judul ceramahnya itu apa, hari kemenangan umat Islam misalkan, masjidnya di mana, ustadz yang khotibnya siapa. Cukup tanya sama di sholat Jumat tadi, ditanya kepada pengurusnya. Kemudian tuliskan pengalaman sholatnya bagaimana Idul Fitrinya. Seperti itu semuanya. Mungkin itu saja secara singkat cara-cara pengisiannya. Silakan anak-anak isi dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang muslim, supaya tidak hanya ditulis tapi anak-anak dapat manfaatnya itu dari pengisian dan juga pengerjaan ibadah-ibadah, dan yang nantinya akan insyaallah dicatat sebagai amal kebaikan yang akan kita pupuk atau akan kita panen nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam pengisian jurnal Ramadan dan juga dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mungkin itu saja anak semuanya yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.